Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada. Di episode yang terbaru, program studi harian kita Semua Kitab Suci. Kita masih mempelajari surat tentang kekayaan, surat kepada jemaat di Kolose, surat yang Rasul Paulus tulis dari penjara di Roma, salah satu surat penjara. Kita telah sampai di pasal yang kedua, dan untuk memulai izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan yang telah hadir di studio, seorang hamba Tuhan, Saudara Yosef Riyad. Selamat datang, Saudara Yosef. Selamat datang, Saudara Riyad. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Saudara Yosef, surat Kolose, surat tentang kekayaan. Setiap frasa di dalamnya membutuhkan banyak episode sebenarnya. Benar. Namun kami akan mencoba menjawab pertanyaan para pemirsa tentang surat ini. Sekarang saya akan baca pasal yang kedua dan kembali untuk bertanya. Karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia, dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi. Supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus, sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Hal ini kukatakan, supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah, sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Kita berhenti di ayat 1 karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia. Ini adalah orang-orang yang tidak melihatnya secara langsung. Perjuangan apakah ini? Apa yang ingin dicapai? Karena ia belum berjumpa dengan mereka, maka tidak mungkin itulah sebuah pergumulan dalam memberitakan firman, tetapi pergumulan dalam doa. Paulus dikenal sebagai pahlawan di kedua bidang tersebut. Ia memberitakan firman dengan segala kuasa dan itulah ia katakan di pasal 1. Ia berkata demikian, itulah yang kuusahakan dan kugumulkan dengan segala tenaga untuk menyampaikan rahasia ini kepadamu. Ia berkata dalam pasal yang kedua bahwa ia bergumul di area yang lain dalam doa. Tujuan dari pergumulan dalam doa agar mereka mengerti bukan hanya bahwa ia dapat menyampaikan kepada mereka rahasia itu karena tidak bermanfaat untuk memberi mereka rahasia itu dalam kebesarannya. Sementara mereka tidak dapat memahaminya. Oleh karena itu ia berkata dalam ayat yang kedua supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian. Singkatnya saya ingin komentar Anda tentang ketika pelayanan dilakukan tanpa doa, berkhotbah tanpa doa, mengajar tanpa doa. Apa hasil-hasilnya bagi para pendengar? Dikatakan bahwa doa dan pelayanan adalah seperti dua sayap burung, tanpa keduanya ia tidak bisa terbang tinggi. Sangat penting bahwa hamba Tuhan melayani, namun ia harus tahu bahwa orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Kecuali ada doa-doa dengan air mata di ruang doa bagi mereka yang kita layani, pelayanan kita hanya akan memiliki sedikit buah. Ayat 2, tujuan dari pergumulan ini dalam doa supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Mohon jelaskan tujuan ini. Salah satu hak istimewa gereja lokal adalah bahwa ada keakraban di antara orang-orang percaya. Mereka bersama-sama mendorong untuk saling percaya dan ketika mulai sebagai sebuah kelompok, untuk mempelajari rahasia itu dan berdoa bersama serta merenungkan rahasia ini bersama-sama. Ini akan memperdalam pemahaman kita. Itulah sebabnya ia berdoa agar mereka menjadi semangat bersatu dalam kasih. Sebagai gereja lokal tanpa kasih tidak akan berhasil.
Jemaat di Korintus kaya akan karunia, tapi kekurangan kasih. Oleh karena itu, tidak ada dorongan semangat atau penghiburan. Ia mengatakan dalam surat kedua kepada mereka, jadilah sempurna, bersukacitalah, jadilah terhibur. Biarlah semua yang kamu lakukan, dilakukan dalam kasih. Penghiburan selalu merupakan hasil dari kasih. Sebuah gereja bisa tanpa karunia jika ada kasih dalamnya. Anda akan menemukan berbagai berkat, penghiburan, dan sukacita. Benar. Sebuah gereja yang penuh dengan karunia-karunia, tetapi tanpa kasih, itu akan kering dan tanpa sukacita. Adalah baik ia mempersamakan hati orang di sini dengan berkata bersatu dalam kasih. Benar, benar, Jadi ada keakraban dan keharmonisan. benar. Ia berkata tentang Kristus, melanjutkan perkataannya, di dalam dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Saya ingin berhenti sejenak di sini. Orang-orang Gnostik di Kolose membual tentang pengetahuan dan hikmat mereka. Mengapa dia berfokus pada Kristus di sini? Beberapa orang mengatakan bahwa ayat ini adalah tentang Kristus dan beberapa mengatakan itu tentang rahasia itu. Rahasia yang di dalamnya tersembunyi seluruh kekayaan hikmat dan tentu saja rahasianya, seperti yang kita ketahui, terdiri dari dua elemen, Kristus dan jemaat. Jadi juga hubungan antara Kristus dan jemaat adalah rahasia. Dan seluruh kekayaan hikmat dan pengetahuan tersembunyi dalam rahasia ini. Oh, kamu yang mengejar pemikiran imajinasimu yang memuakan. Apa yang akan dihasilkan oleh pemikiran yang memuakan? Gnostik menghasilkan banyak hal. Ia akan membicarakan secara rinci dalam pasal ini karena inti dari surat ini adalah perlakuan terhadap pemikiran-pemikiran Gnostik yang bocor dalam jemaat. Tetapi di sini ia mulai dengan mengatakan bahwa kita memiliki Kristus dan rahasia tentang Dia. Dan di dalam Kristus dan rahasia itu tersembunyi seluruh kekayaan hikmat dan pengetahuan. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, saya berharap Anda mengikuti kami dan jika Anda mempunyai pertanyaan atau permintaan, kirimkan pada kami. Dengan senang hati kami akan mencoba membantu Anda. Tetaplah bersama kami. Sebab dalam satu roh, kita semua baik, orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Kita semua telah dibaptis dalam Kristus. Kita semua diciptakan untuk minum dari satu roh. Hal-hal ini adalah apa yang mengarah kepada kesatuan dalam jemaat. Jadi kita tidak diperintahkan untuk membuat kesatuan dalam jemaat. Itu mustahil untuk menggabungkan organisasi-organisasi Kristen dan mengharapkan bahwa ini akan menghasilkan kesatuan jemaat. Hanya Roh Kudus yang melakukan hal kesatuan ini. Dia menempatkan semua orang percaya dalam satu tubuh. Namun kita diminta untuk memelihara kesatuan roh. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Saya punya pertanyaan tentang ayat 1, karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia. Mengapa ia mengatakan Laodikia secara khusus? Mengapa dia menyebut Laodikia ketika menyebut jemaat Kolose? Memang benar bahwa Laodikia dekat dengan Kolose, tetapi bukan karena alasan itu. Saya pikir itu karena penyakitnya serupa. Kita memahami hal ini dari apa yang ditulis setelah bertahun-tahun kepada Laodikia dalam kitab Wahyu pasal 3. Ketika kita membaca tentang jemaat Laodikia, bahwa mereka berkata, aku kaya, dan mereka benar-benar berada di kota yang kaya. Kekayaan bukanlah sebuah cacat, kelemahan sebenarnya adalah mengatakan saya kaya dan Kristus berdiri di luar dan bukan di tengah mereka. Mereka merasa bahwa mereka tidak membutuhkan Kristus. Kristus berdiri di depan pintu sambil mengetuk dan mereka mengatakan bahwa mereka kaya dan tidak membutuhkan apa-apa. Apakah Anda tidak membutuhkan Kristus? Tidak, saya tidak membutuhkan Kristus. Tampaknya efek buruk bagi pemikiran Gnostik telah mengesampingkan Kristus. Dan membuat orang-orang Laodikia tidak merasa bahwa mereka kehilangan apapun. Sementara Kristus tidak berada di tengah-tengah mereka. Karena itu penyakit yang sama yang mulai menyebar di Kolose juga menyebar di Laodikia. Dan Rasul Paulus dengan hikmat dan Tuhan Roh Kudus menambahkan nama mereka dalam surat itu. Seolah-olah ia ingin berkata, jika kita tidak menempatkan Kristus pada posisinya yang tepat, kita akan mencapai keadaan menyedihkan yang disebutkan dalam Wahyu 3 ayat 14. Seolah Paulus adalah seorang dokter yang menulis pengobatan untuk Benar. dua pasien. Benar Satu sekali. di Kolose dan satu lagi di Laodikia. Laodikia.
Ayat 4, hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan pendapat-pendapat yang masuk akal. Apa yang dimaksud dengan kata-kata ini? Pendapat-pendapat yang masuk akal mana? Yang menentang pewahyuan. Rasul Paulus selalu memperingatkan pengajar-pengajar palsu. Mereka tidak pernah berkata kepada kita saat mereka sedang masuk ke gereja. Datang dan dengarkanlah sebuah bidat. Aku akan beritahumu sebuah bidat baru dan hebat. Sanjungan. Mereka tidak pernah mengatakan itu. Mereka berkata, aku akan mengatakan beberapa hal yang cukup baik. Dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang yang tulus hatinya. Iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi tidak heran jika pelayan-pelayannya pun menyamar sebagai hamba kebenaran. Jadi di sini pengajar palsu tidak akan memberitahu saya bahwa ia adalah seorang pengajar palsu. Karena saya tidak akan mendengarkannya, tapi ia akan datang dengan perkataan yang fasih untuk menyanjung saya. Tepat seperti Absalom mencuri hati orang Israel. Tidak mengatakan kepada mereka bahwa ia menentang Raja Daud. Tidak, ia mengatakan kepada mereka kata-kata yang mencondongkan hati kepadanya. Jadi kita harus berhati-hati, kita harus mempelajari Alkitab dan menelaah Alkitab untuk mengetahui cara untuk membedakan suara Tuhan dari suara orang asing. Sehingga ketika seorang datang pada kita dengan perkataan yang menyanjung, dia tidak bisa menggertak saya karena saya tahu apa yang Tuhan katakan. Mana yang lebih berbahaya? Singa yang datang tapi aku mendengar suaranya, atau seekor ular yang datang tanpa peringatan? Ular itu jauh lebih berbahaya. Ular jauh lebih berbahaya. Oleh karena itu guru-guru palsu melakukan itu. Saya ingat sebuah grup yang mendistribusikan buku-buku ke rumah-rumah dengan mengatakan Yesus mengasihimu. Oke. Inilah yang terlihat, bungkusnya hebat. Itu adalah Yesus Benar. mengasihimu. Lalu dikatakan Kristus tidak ingin kamu menyembah dia. Ia berkata bahwa ia bukan Allah, ia hanyalah manusia belaka. Jangan menyembah dia. Ini yang dilakukan saksi Yehova. Mereka mendorong orang mempelajari Alkitab bersama dengan perkataan si ular. Perkataan yang berbisa. Jadi kita perlu diperingatkan tentang pembicaraan mereka. Sebab Benar. meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Kita berhenti sejenak di sini. Ia tidak bersama mereka tetapi bersukacita seakan mereka duduk bersama. Adalah baik bahwa Paulus dari awal surat ini bersukacita dengan orang percaya di Kolose, dan di sini ia mengatakan alasannya. Alasannya adalah karena ia melihat tertib hidup mereka dan keteguhan iman mereka. Beberapa orang berkata, ini kebalikan dari suratnya kepada jemaat di Korintus, tidak ada ketertiban dalamnya. Namun di sini di Kolose mereka memiliki ketertiban yang baik. Dan berlawanan dengan Galatia, tidak ada keteguhan iman. Namun di sini ada keteguhan iman sehingga aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu yang berlawanan dengan Korintus. Dan keteguhan iman tidak seperti di Galatia. Jadi Paulus yang menegur jemaat di Korintus dan menegur jemaat di Galatia, di sini ia malah memuji jemaat di Kolose, dan ini mengajarkan kita bahwa walau kita terkadang harus menegur, kita juga ketika melakukan sesuatu yang baik harus memuji. Benar. Ya. Ayat 6, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Mohon komentari ayat 6 dan 7. Ya. Silakan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Fokusnya adalah ketuhanan Kristus. Kita tidak hanya menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat, tentu saja kita menerima dia sebagai juru selamat. Namun kita juga tidak boleh melupakan bahwa dia adalah juru selamatan Tuhan. Sebab itu kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap dalam dia. Seorang berkata bahwa cara terbaik untuk tidak mundur adalah dengan maju. Jika Anda mengendarai sepeda, jika Anda tidak maju, Anda akan jatuh. Anda tidak dapat diam saja sementara mengendarai sebuah sepeda, Anda harus maju. Dan Anda bergerak maju, memandang ke depan. Di sini dia berkata, kamu telah menerima Kristus Yesus sebagai pintu. Maka Anda berjalan di dalam dia sebagai jalan, karena ia berkata, akulah jalan. Dan juga berkata bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Berakar di dalam dia dan dibangun di atas dia, berakar mengingatkan kita akan sebuah pohon. Benar. Yang untuk menghasilkan buah-buah, akarnya harus menembus sangat dalam untuk mencapai air di dalam tanah. Seperti yang dikatakan ayat ini, berakarlah ke bawah dan hasilkanlah buah ke atas. Dan mengenai mereka sebagai sebuah bangunan, ia berkata, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman. Artinya memiliki pondasi yang dalam dan tidak diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Tidak ada sepatah kata pun dapat mengombang-ambingkan. Ada banyak orang percaya ketika mendengarkan seorang pengkhotbah terkenal, mereka berkata amin untuk setiap kata yang ia katakan. Mempercayai bahwa mereka tidak memahami firman, Mereka diombang-ambingkan rupa-rupa lebih angin baik daripada pengajaran. orang itu. Namun di sini ia mengajarkan bertambah teguh dalam iman. Artinya bahwa saya harus bangun di atas firman Allah dan tidak di atas firman yang disampaikan oleh seorang pengajar yang terkenal, yang memiliki karisma sehingga saya berjalan di belakang. Dia tidak peduli apa yang ia katakan, itu kebenaran atau jalan sesat, tidak ada bedanya. Tidak ada. Paulus di sini ingin agar mereka berakar seperti sebuah pohon dan menjadi teguh seperti sebuah bangunan.
Lalu ia berkata, yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Itulah ketika hidup berkelimpahan, membumbung tinggi dan mengalami kemajuan melalui ucapan syukur. Melimpah dengan syukur. Saudara Yosef, bagaimana keadaan ini dapat kita terapkan di dalam hidup kita? Kondisi berkelimpahan dalam ucapan syukur terjadi saat kita berjalan dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjalan dalam Dia, berakar Benar. dalam Dia, teguh Benar. dalam Dia, tinggal dalam Dia. Maka Benar. kita akan melimpah dengan ucapan syukur. Benar. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Saya ingin mendengar komentar tentang bahaya yang menyerang umat Allah di Kolose lewat filsafat. Pada Apa tujuannya? faktanya ada 3 jenis bahaya yang dihadapi oleh jemaat di Kolose. Orang-orang kudus yang setia di Kolose yang pertama ada dalam ayat 8. Ketika ia berkata, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu. Ayat 16. Karena itu, janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu. Ayat 18, janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan. Maka kita mempunyai ayat 8, 16, dan 18. Dan setiap kali yang berkata dari sebuah hal yang spesifik. Pertama, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong dan palsu. Filsafat-filsafat Yunani, mereka biasa menyukai filsafat. Berhati-hatilah agar filosofi ini tidak menjauhkanmu dari Tuhan Yesus. Jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya. Namun bukan hanya filsafat Yunani saja, tapi juga aturan-aturan orang Yahudi. Jadi ia berkata kepada mereka, karena itu, janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Jadi bukan hanya filsafat Yunani dan aturan-aturan Yahudi, tetapi juga mitos-mitos timur. Seperti yang ia katakan dalam ayat yang ke-18, janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada peringatan-peringatan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Maka di sini ia memberi kita 3 judul yang serius. Berhati-hatilah dengan filosofi Yunani, aturan-aturan Yahudi, dan berbagai rahasia atau mitos timur yang menyerang sekaligus jemaat Kolose, dan di sini Rasul Paulus menyiapkan penawar dari racun itu. Tentu kita ingin menjelaskan sesuatu di antara tanda kurung, bahwa kita tidak menentang filsafat pada umumnya, kecintaan akan pengetahuan. Alkitab tidak menentang kecintaan akan pengetahuan sama sekali. Seseorang mungkin berkata, karena saya mulai berpikir dan menggunakan pikiran saya, orang mulai benci saya, menaruh saya dalam kotak mereka. Sama sekali bukanlah ini yang diinginkan oleh Alkitab. Benar. Filsafat memakai pikiran untuk mengetahui esensi dari hal-hal dan bahayanya, yaitu jika hal itu menyimpang dari wahyu Alkitab. Bahayanya ada seperti yang Paulus katakan di sini, saudara ayat, saat filosofi saya Benar. adalah tidak menurut Kristus. Sebuah filosofi yang menurut Kristus itu boleh, tapi yang tidak menurut Kristus kita tidak membutuhkannya. Jadi menggunakan pikiran saya secara terpisah dari wahyu Alkitab itu Itu tidak berlaku. sangat berbahaya. Itu akan menuntun pada Tapi hasil yang menyerahkan fatal. semua yang keluar dari pikiran kita kepada wahyu ilahi akan membuat Benar. kita selaras dengan Alkitab. Benar. Inilah filosofi yang diterima. Benar. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin di studio. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kami semuanya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin. Saya punya pertanyaan, apakah saat ini ada yang disebut filsafat Kristen? Apakah saat ini ada yang disebut filsafat Kristen? Kata filsafat berarti cinta pengetahuan, dan mencintai pengetahuan itu baik. Namun pertanyaannya, dari mana saya akan mendapatkan pengetahuan saya adalah pertanyaan penting. Beberapa mendapatkannya dari roh-roh unsur dunia. Karena itu ia berkata di sini, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu. Menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Kita memiliki standar, maksud saya, kita harus menggunakan pikiran kita dan berpikir dan mencintai pengetahuan dengan cara yang sesuai dengan Kristus. Oleh karena itu, Paulus dalam surat itu begitu berfokus pada pengetahuan dan mengatakan bahwa seluruh kekayaan hikmat dan pengetahuan tersembunyi di dalam Kristus. Maka kekristenan tidak menentang hikmat dan pengetahuan, tetapi ada hikmat setan dan hikmat lain yang turun dari atas. Benar.
Setelah memperingatkan bahaya dari filsafat dan tradisi manusia sesuai dengan unsur-unsur roh dunia dan bukan menurut Kristus, ia melanjutkan berbicara tentang Kristus di ayat yang ke-9, sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Saya ingin berhenti sejenak dan ingin membuat perbandingan antara ayat ini dan ayat yang akan datang dalam pasal 1 tentang Kristus, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia. Dalam pasal 1 ayat 19, kita membaca tentang Kristus ketika ia berada di bumi ini. Pada hari-harinya sebagai Pada manusia. hari ini sebagai manusia. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Itu berbicara tentang mengapa pendamaian Kristus memiliki nilai yang tak terbatas dan mengapa kematiannya dapat menebus dan mengadakan pendamaian untuk jutaan orang. Alasannya adalah bahwa sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, ia bukan hanya manusia biasa, ia yang telah mati bukan hanya seorang manusia biasa. Tentu dalam sifat manusiawinya ia mengalami kematian, namun ia yang telah mati bukanlah sekedar manusia biasa. Namun dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Inilah arti dalam 1 ayat 9, tetapi di sini ia berbicara tentang situasi kekinian dari Kristus. Setelah ia mati dan bangkit, sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Dan setelah kenaikannya dan saat ia berada di Ya, puncak setelah ia kemuliaan. mati, dibangkitkan dan naik. Itu berbicara tentang kondisinya saat ini. Pertama kita perhatikan bahwa ia mengatakan secara jasmania. Ini berarti bahwa Kristus sekarang memiliki tubuh. Tentu saja ia memiliki tubuh. Tubuh apakah itu? Itu adalah tubuh yang dengannya ia dilahirkan oleh perawan Maria yang diberkati. Benar. Dan ia hidup di bumi, mati di kayu salib, dimakamkan, dikubur, dan dibangkitkan, naik, dan akan datang lagi dengan tubuh itu. Sekali lagi, ia bukan sekedar manusia biasa, tapi seluruh kepenuhan tubuh ilahi juga berdiam di dalam orang itu. Jadi, pasal 1 ayat 19 berbicara tentang hari-harinya sebagai manusia, kepenuhan keilahian yang berdiam di dalam dirinya. Dan dengan tubuh ini, ia pergi ke kayu salib dan mati di kayu salib. Manusia Kristus bukan sekedar seorang manusia, tetapi Allah yang bermanifestasi dalam wujud manusia. Kodrat ilahi bersatu dengan kodrat manusia. Benar. Tetapi pasal 2 ayat 9 berbicara tentang posisinya saat ini setelah kematian, kebangkitan, dan kenaikan. Ia juga memiliki tubuh, dan tubuh ini adalah tubuh kemuliaan. Kita juga dapat menambahkan bahwa Paulus dalam pasal 1 ingin berfokus pada nilai salib yang tak terbatas. Mengapa salib memiliki nilai yang tak terbatas? Karena dia yang telah mati itu tidak terbatas. Tetapi di sini ia ingin berbicara tentang hal lain, bahwa kita disempurnakan. Bagaimana kita disempurnakan? Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam dia. Jadi saya ada dalam dia yang dalamnya berdiam seluruh kepenuhan kealahan. Apalagi yang akan saya butuhkan untuk memenuhi saya, jika saya ada di dalam dia dan ia memenuhi saya. Kamu telah dipenuhi dalam dia. Apalagi yang akan saya butuhkan? Apakah saya membutuhkan filosofi? Tidak sama sekali. Aturan-aturan Yahudi? Tidak sama sekali. Atau rahasia-rahasia timur? Saya tidak membutuhkan apa-apa. Dan kita sebagai orang percaya merasakan pemenuhan itu ketika mulai memahami siapa kita dalam Kristus. Tepat, ini adalah pokok bahasan dalam Kolose 2. Ayat yang ke-10 berkata, dan kamu telah dipenuhi di dalam dia, dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Ia menutup pembicaraan ini bahwa Yesus adalah kepala dari setiap penguasa dan pemerintah. Mohon penjelasan Anda. Ia adalah pencipta. Jadi bagaimana mungkin ia tidak menjadi kepala mereka? Ia adalah pencipta para malaikat yang membuat angin sebagai suruhan-suruhanmu dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayanmu. Ia adalah pencipta para penghulu malaikat. Segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu, baik singgasana maupun kerajaan. Baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Jadi di sini para rasul ingin menunjukkan kepada kita nilai kita. Ia ingin bicara tentang kita. Ia bukan hanya bicara tentang Kristus, tetapi juga tentang kita. Kristus ini pribadi yang sangat kaya, perkasa, hebat, bahwa semua kepenuhan kealahan tinggal di dalam tubuhnya, yang adalah kepala setiap penguasa dan pemerintah. Anda, orang-orang percaya sederhana, dipenuhi di dalam dia dan disempurnakan di dalam dia. Karena tak lama sesudah itu ia akan memperingatkan mereka Menyembah agar malaikat-malaikat. tidak menyembah para malaikat. Tepatnya. Dia ingin memberitahu yang menyembah para malaikat. Kristus melebihi mereka. Kristus yang adalah kepala mereka melebihi semua penguasa dan pemerintah dan mereka telah dipenuhi di dalam dia. Jadi posisi mereka sama dengan posisi Benar. kepala yang di Benar. atas semua malaikat. Apakah Anda melihat betapa banyak pengajaran Kristen menyimpang ketika Kristen berbelok dari Alkitab? Ya, benar. Terkadang Kristus Benar. mengambil posisi yang lebih rendah daripada para malaikat dan juga orang-orang kudus. Tentu. Tuhan memberkatimu Saudara Yosef. Semoga Allah Saya menjagamu. benar-benar menikmati studi ini bersama Anda. Semoga Allah Kita memberkatimu. dengarkan komentar dari hadirin di studio.
Apa manfaat yang telah Anda dapatkan dari episode ini? Saya suka sekali ayat, Seperti, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu berjalanlah di dalam Dia, yang artinya Ia juga bukan hanya pintu tapi juga jalan. Saya juga suka bahwa kita memahami dengan baik dan sadar serta waspada untuk tidak percaya perkataan apapun yang kita dengar demi menikmati apa yang kita miliki dalam Kristus. Juga maafkan saya, identitas kita dipenuhi di dalam Dia, dalam Kristus, berdiam dalam seluruh kepenuhan kealahannya. kita tidak membutuhkan apa-apa lagi. Saya suka bagian di dalamnya Paulus berbicara tentang doa dan pergumulannya dalam doa-doa bagi orang percaya, sehingga Paulus tidak peduli untuk hanya memberitakan firman, namun ia juga peduli tentang bergumul di dalam doa-doa bagi semua orang percaya. Ini membuat buah-buah yang Paulus hasilkan begitu banyak. Benar. Saya suka bahwa sang rasul sedang menirukan tuannya dalam pelayanan dan betapa ia mengasihi saudara-saudaranya. Serta betapa ketika ada sebuah jemaat yang membutuhkan sebuah peringatan, ia memperingatkannya. Dan saat ada saudara yang seperti saudara seiman di Kolose sini, yang diteguhkan dan berakar dalam kebenaran, ia senang bagi mereka. Saudara Atef? Hal yang menyemangati adalah bahwa kita dipenuhi di dalam Kristus. Apalagi yang lebih kita butuhkan daripada itu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih, Saudara Yosef. Tuhan memberkati. يسوع اسمه عجيب هو المسيا يسوع هو القدير هو فديا يسوع اسمه عجيب هو المسيا يسوع هو القدير هو فديا على الأرض السلام ومسر لكل الناس المجد في العلا يسوع فيه الخلاص على الأرض السلام ومسر لكل الناس المجد في العلا يسوع فيه الخلاص وملايكة في السماء بتبشر أرضنا ملك الملوك وجانا علشان يردنا جه للأرض فقير علشان بفقر نغنى زي العبد الأسير واخد مكاننا احنا على الأرض السلام ومسر لكل الناس المجد في العلا يسوع فيه Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang duka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.